Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho F. Yudo, Didik Supriyanto, Haris Jauhari, dan segelalah melakukan reshuffle, Pak. Ini baru saja Bapak mengatakan bahwa salah satu kelebihan dari Bapak dan kabinet Bapak ini dalam 6 bulan terakhir ini adalah keunggulannya antara lain kompak. Nggak lama setelah itu ada menteri yang menyalahkan menteri yang lain yang menunjukkan kekompakan itu pada dasarnya semu. Wah, cepet bener ya. Cepet bener ya udah terus ngomong palsu ntar salah semua aja. Ya terus aja apa reshuffle-nya siapa? Budi Ari. Nah, jadi gini, ya Budi Ari. Budi Ari ini nama menteri ini sekarang Menteri Koperasi, tapi dalam hal ini dia disebut-sebut bukan sebagai Menteri Koperasi tapi sebagai mantan. Ketika dia menjadi Menteri Kominfo. Nah, nama dia disebut-sebut oleh jaksa dalam dakwaan jaksa. Dalam dakwaan jaksa itu dokumen resmi. Jadi kejaksaan mempertaruhkan reputasinya dengan memasukkan nama ini. Jadi dia kenapa dimasukkan? Karena kejaksaan punya keyakinan bahwa dia bisa membuktikan. Dan itu disebut di dalam persidangan. Dakwaan disampaikan dalam persidangan. Di pengadilan. Satu. Yang kedua, para terdakwa yang disidangkan dalam kasus itu di pengadilan juga forum yang sangat resmi juga menyebut keterlibatan Pak Budi Ari, bukan hanya dalam keterlibatan dalam itu, kelihatan bahkan dari keterangan itu semua ini judul ini yang ngatur itu Pak Budi Ari. Terima uang juga. Dan terima uang 50% dari judi online yang dibiarkan hidup, tidak diblok. Nah, itu terserah, itu urusan pengadilan. Tapi maksud saya adalah kita pernah membicarakan sebelumnya, dalam posisi itu sebaiknya Pak Prabowo menonaktifkan Budi Ari. Kita menghargai yang namanya presumption of innocence, asas praduga tak bersalah. Justru karena kita menghargai itu, kita tidak mengusulkan untuk diberhentikan, tapi di-freeze, diberhentikan sementara, dinonaktifkan. Kan ada wakilnya. Dan usul kita terbukti kan, karena tidak dinonaktifkan dia terus bersuara. Terakhir adalah karena didesak, karena diberitakan banyak media sosial dan media konvensional. Dan terakhir dalam sebuah wawancara dia mungkin saking emosinya gregetan, lalu dia caci maki pejabat lain. Pak Budi Gunawan, sama-sama Budi ya. Sama-sama Budi dan sama-sama menteri. Bahkan ini menteri yang senior, menteri senior. Dia menyalah-nyalahkan Pak Budi Gunawan, dia menyalah-nyalahkan PDIP. Sehingga lalu ini kabinet apa kalau dibiarkan? Kalau dibiarkan sampai sejauh ini Pak Budi Gunawan belum merespons. Lu bayangin kalau Pak Budi Gunawan merespons dengan suara yang dengan nada yang melawan sesama anggota kabinet. Ini kabinet apa gitu loh. Ya tanpa reaksi dari Budi Gunawan pun kita sudah pertanyaan masih relevan. Ini kabinet apa ya kan? Kalau saya duga sih Pak Budi Gunawan nggak bakalan merespon terbuka ya. Kan dia mantan bin kan biasanya nggak mau ketua atau kepala dia nggak mau terbuka meskipun sering pasang iklan di media gitu. Jadi sampai Menko juga sering pasang iklan sekarang. Kayaknya ini karakter beliau ya, percaya sekali sama media konvensional sehingga harus kalau nggak pasang iklan nggak mantap gitu. Dan harus di media konvensional. Iya. Kita alhamdulillah dari media konvensional. Pasti ada yang percaya. Nah, saya yakin beliau juga melakukan respon lah. Cuman mungkin tertutup ya. Cuman yakin atau tahu? Saya yakin. Kayak susah kalau tahu. Ini kan gerakan orang intel susah diketahui. Kalau ini kan emang orang medsos. Kan Budi Ari. Budi Ari kan orang medsos. Segalanya harus
tersuarakan. Iya, gitu. Dia yakin yang tahu tuh yang dekat dengan PDIP. Nah, karena itu saya kira situasi buruk ketegangan antara Pak Budi dengan Pak Budi yang lain, Budi Junior. Yang tegang tuh kelihatannya sejauh ini masih Budi Ari. Karena Budi Gunawan belum ngapa-ngapain, jadi nggak Ya. bisa dianggap tegang. Tapi orang di pojokan gitu yang nggak bakal inilah, nggak bakal diem aja lah. Yang justru tegang, yang menyaksikan itu mendengar itu. Ini gimana nih kan? Ya pilihannya ya sekarang tinggal ke Pak Presiden gitu. Apakah dua orang ini dipertemukan akan nggak berlanjut, atau sebetulnya sih saya sepakat dengan usulan Pak Nuk ya udah dinonaktifkan saja gitu. Daripada Budi Arinya ya? Iya, Budi Arinya, daripada bikin kacau gitu gini. Kan ini sidang masih berjalan terus. Nanti akan pernyataan lagi, nanti ada keterangan saksi, ngomong lagi. Udahlah, jadi masalah itu. Daripada jadi masalah, ya udah dinonaktifkan. Berpanjang-panjang kayak ijazah palsu lagi, Ji. Iya, terlalu banyak berjilid-jilid. Kita topik sama diulang lagi ngomong lagi. Tapi emang karena memang perlu gitu. Nah, Kita juga bosan ngomong ini. Mungkin kan ada kekhawatiran nih, jangan-jangan ini dugaan saya Pak Presiden. Pak Presiden kan punya program itu, koperasi di sekian ribu desa itu. Ya, di luar Budi Ari bisa lah melakukan itu. Apalagi kan sifatnya cuma bagi-bagi duit saja. Koperasi Merah Putih. Iya, koperasi Merah Putih. Saya kira nggak susah lah. Ada wakilnya juga yang bisa dimaksimalkan. Jadi Pak Presiden juga ada alasan lagi nih sebetulnya untuk tidak memberhentikan beliaunya gitu. Apalagi ada dua Budi kan nggak bagus juga. Budinya satu. Kalau ada dua itu agak membingungkan. Yang bingung si Badu. Badu yang bingung. Ya gitu. Jadi lu menginginkan agar sudahlah reshuffle saja. Iya, dinonaktifkan lah. Kalau reshuffle nggak ya dinonaktifkan aja. Gitu. Nggak masalah. Nanti kalau misalnya ternyata di proses pengadilannya menunjukkan bahwa Budi Ari memang tidak terlibat, tidak ada bukti. Silakan bersihkan. Ya silakan dibersihkan lagi. Ya, Karena menggeser Budi Ari menurut beberapa orang yang gua coba kontak itu nggak gampang. Kenapa? Pengaruh Jokowi kuat sekali. Dan belum tentu Pak Presiden itu mau mengambil, bukan berarti nggak berani, mau mengambil jalan apa ya, berhadap-hadapan langsung secara terbuka yang dapat dibaca dengan cepat oleh masyarakat umum dengan Jokowi, berhadapan dengan Jokowi dan menganggap ini. Karena udah beberapa kali terjadi yang dimana orang melihat bahwa ini antara lain apa tentara. Sebetulnya apa Itu sih yang makanya acara ini ada, kita mendukung Prabowo. Beranilah untuk bersikap. lagi pula Bapak Presiden hari ini. Ada Nuk di belakang. Nggak ada gunanya sih. Ada loh Nuk. sebetulnya apa sih yang membuat, ya katakanlah kalau benar kalau Jokowi itu sangat melindungi Budi Ari ya. Sebetulnya apa yang membuat dia harus melindungi Budi Ari? Akan terbongkar semua. Kan Budi Ari sendiri yang ngomong bahwa ini bakal bisa apa macam-macam lah gitu kan. Oh, orang berpikir, bukan Budi Ari yang ngomong. Orang berpikir bahwa itu membongkar juga Jokowi. Dulu dia pernah bilang juga kan di apa pada saat wawancara sama kan dia pernah bilang ini kita harus menang, kalau nggak menang kita jadi korban masuk penjara semua gitu. Ya. Jangan-jangan ada itu benar. Iya, orang menganggap itu, orang menghubungkannya dan mengatakan bahwa Budi Ari ini kalau di dalam film Untouchable, pernah nonton? Pernah nonton kan? Untouchable, kan ada pemegang buku. Iya. Nah, pemegang buku itu yang disasar oleh pemegang bukunya Don Corleone kalau nggak salah kan? Ya. Nah itu yang disasar. Nah, Berarti dia tahu dong catatan-catatan Di buruk. kita pemegang buku banyak, Ji. Semuanya pada pegang buku. Semuanya orang pegang buku. Gua pegang buku lu. Iya. Buku dia, gitu kan. Artinya kan Memang dari antara kita bertiga sih gua yang selalu terima transfer dari kiri kanan Chan. Ya kan? artinya kalau misalnya ini dibiarkan dalam arti karena bikin kekeseruannya udah jelas, menuduh ini menyalahkan Pak Budi Gunawan yang sudah jelas, terus kemudian dakwaannya sudah jelas. Kalau ternyata tetap Pak Presiden nggak menonaktifkan Budi Ari, anggapan publik masyarakat benar ya bahwa ini sebetulnya Pak Presiden menjaga Jokowi. Dan satu lagi, Pak Presiden menjaga Jokowi. Tapi pada saat yang sama Pak Presiden menggunakan
powernya untuk menahan Pak Jokowi. Kalau dia memang itu harusnya di kejaksaan di stop, jangan sampai dakwaannya menyebut-nyebut Pak Budiari. Ya kenapa nggak di stop juga ya? Nggak di stop, dan jangan sampai bikin kejaksaan minta bantuan TNI. Bukan, justru yang beredar di tengah masyarakat sampai Budiari itu disebut di pengadilan, jaksa itu karena dilindungi oleh tentara. Exactly. Jadi memang Pak Prabowo di satu sisi dia menunjukkan bahwa dia takut, di satu sisi dia juga pengen ngelawan. Nah, kita mendukungnya ngelawan. Ya udah, kita ada kesimpulannya. Enggak, tapi betul, gue jadi inget itu film Untouchable. Kevin Costner. Iya. Ya kan, Kevin Costner yang dia buru akhirnya karena tidak bisa membuktikan kesalahannya Don Corleone karena kekuasaan dia yang begitu besar, ya. Yang dia buru tuh pemegang buku. Kalau nggak salah Andy Garcia, ya. Ya, dia berdua tuh kan dengan Andy Akuntan, Garcia. ya? Akuntan. Ini kan Chandra perfilman, Ji. Ya. IKJ jurusan perfilman. film ya, Chan. Jurusan film. Jadi kalau dia nggak hafal nih film. Untouchable dulu, yang sekarang namanya akuntan. Ya, Filmnya judulnya Akuntan. oh ya, terbaru. Gue belum nonton. Bagus sama ya. Ya. Jadi lu berharap bahwa Nggak ada lagi pertama lu percaya nggak? Lu percaya nggak nggak? ada lagi keributan di kabinet sesuai dengan omongan Pak Prabowo sendiri. Kabinetnya kompak dan tetap kompak. Sekarang ada bibit-bibit tidak kompak, selesaikan. Mumpung belum melebar. ya. Bukan Karena bibit. yakin gua kalau Bukan bibit lagi kalau gitu, Ji. Ini udah jadi nggak kompak. Ya, Udah ya, menuduh di depan publik tuh. Iya. Bahwa ini adalah perbuatan dari iya. Budi Gunawan dan PDIP yang kemudian membuat itu kan udah keributan, bukan? Iya, kalau bibit itu kan masih Udahlah, di dalam makanya tanah nggak kelihatan. Makanya Ji. jangan pakai menteri buzzer lah. Iya. Hidupnya emang jadi buzzing terus. Iya. Bahaya kita semua dong. Sementara ini Budiari aja dulu deh. Nanti yang lain biarin aja. Karena kalau menonaktifkan yang teridentifikasi sebagai buzzer ya repot banyak buzzernya juga. Habis itu menteri. Pak Presiden, itulah yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Aduh.